Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SP3 Channel. Apa kabar sahabat kebun semua? Di video kali ini, aku mau ajak sobat kebun semua untuk melihatku menanam kopi di bawah pohon karet. Bagaimana caranya agar tanaman kopi tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan dari pohon karet? Untuk lebih jelasnya jangan skip video ini ya. Sobat kebun semua, aku menanam kopi di bawah pohon karet yang sebenarnya sudah banyak sekali orang melakukan hal tersebut. Semoga video ini bisa sedikit menjadi motivasi bagi kamu yang ragu untuk mengerjakannya. Sebelum menanam, sebaiknya siapkan dulu bibit kopinya. Entah itu cabutan ataupun hasil semaian dari biji yang di polybag. Kemudian siapkan pula tempat dan tentukan jarak tanam. Kalau aku memakai jarak 2 meter. Kemudian buat galihan tanah selebar selera kamu. Kalau aku memakai cara seperti ini, tanah aku gali melingkar dengan diameter 50 cm dan kedalaman 40 cm, sekaligus untuk memutus akar karet yang ada di dalam tanah. Setelah selesai gali tanah, maka siapkan bibit yang akan ditanam. Sebelum saya lanjutkan, ini saya tunjukkan kamera bahwa saya benar-benar menanam kopi di bawah pepohonan karet, seperti yang terlihat oleh kamera ini. Kebun karet ini seluas 1 hektar saya tanami kopi di sela antar karet. Jadi, saya menanam kopi ini bukan untuk konten saja, tapi memang saya benar-benar menanamnya. Konten itu hanya sekedar untuk pengabadian kegiatan saya di kebun saja, agar saya di saat tua nanti punya kenangan yang bisa disaksikan oleh anak cucu saya nanti. Dan untuk teman-teman yang hobi konten, jangan anggap konten itu menghasilkan uang yang banyak dan hanya fokus kepada konten. Tapi fokuslah pada pekerjaanmu. Jangan jadikan konten seperti ini sebagai kegiatan utama hingga lupa dengan pekerjaan utama. Karena itu adalah kesalahan fatal. Baiklah, kita kembali ke topik. Setelah pengalihan tanah selesai, maka aku lepaskan polybag dan langsung menanamnya ke lubang tanah yang tadi sudah disiapkan. Untuk menimbun, sebaiknya gunakan tanah bagian pinggir galian sekaligus memangkas akar karet yang masih tersisa di pinggir lingkaran galian. Kemudian padatkan tanah dengan menginjak-injak agar padat. Jangan menimbun penuh galian ya, tapi sisakan sekitar 5-10 cm. Seperti ini yang tadi saya maksud. Dengan begitu, nanti pupuk dan air dapat tersimpan dan tidak hanyut saat ada hujan deras. Sekaligus bisa mengamankan dari serangan akar karet.
kira-kira kawan-kawan kalau mau nanam kopi di lahan yang sudah ada tanaman, misalnya karet atau apa gitu ya, supaya nggak saling mengganggu, ditanamlah seperti itu, supaya akarnya itu nggak diganggu oleh tanaman yang sudah gede. Itu bukan cara yang terbaik, cuman itu cara yang saya pakai. Selanjutnya, aku mengganti kopi yang tumbuhnya kurang baik. Pergantian ini saya lakukan karena saat saya menanam 1 tahun lalu dengan cara penanaman sejajar datar tanah, bukan dengan cara yang tadi saya lakukan. Nanti akan saya tunjukkan hasil penanaman dengan lubang dalam dan lubang dangkal. Gitu ya, agak dalam, sekitar berapa itu, sekitar 5-10 cm dari kerataan tanah. Saya nanamnya seperti itu supaya nanti kalau ada akar lain, akar seperti pohon karet yang mau mengganggu kopi, itu bisa dikondisikan, bisa dihilangkan, digunting atau dipotong gitu. Dan kalau mau mupuk juga enak, nya nggak akan kemana-mana, dia tetap akan di lubang itulah, tidak akan pergi, tidak akan kena air seperti itu. Intinya lubang itu selain untuk menampung air, juga menampung pupuk supaya nggak terbawa arus air ketika air itu besar, dan juga supaya tidak terganggu oleh akar karet. Akar karet itu yang serabut itu kan biasanya di atas tanah yang keras. Kalau yang akarnya itu akar besar, akar tunjang, atau akar yang sudah besar lah, anakan dari akar tunjang itu berada di bawah, sedangkan serabutnya itu kan ada di atas. Jadi misalnya itu nanamnya kopi itu seperti kita nanam kelapa sawit, dataran dengan sejajar dengan tanah,
akan kalah dengan karet. Itu saya cara saya yang saya pakai, maksudnya bukan cara yang terbaik loh ya. Kalau cara yang terbaik tergantung pengalaman. Kalau pengalaman saya yang terbaik seperti itu. Saya mencoba untuk menanam dua cara, ada yang sejajar dengan tanah, ada yang agak dalam dulu. Nah, hasilnya yang baik yang ditanam agak dalam gitu. Nah, ini tanaman kopi yang sama-sama saya tanam berbarengan, bibitnya sama, perawatannya juga sama-sama nggak dirawat. Ini dulunya saya tanam di lubang, umur 1 tahun, udah gede ini kan, sama-sama nggak dirawat kalau yang ini. Nah, sedangkan ini ditanam sejajar dengan tanah, nggak di lubang. Terus ini juga nggak di lubang, karena dulu itu kan pokoknya nanam aja, males gitu kan. Ini juga nggak di lubang. Terus ini saya lubang, nih bagus kan, tinggi, umurnya sama ini 1 tahun dari bibitnya. Ini bibitnya kurang baik, bibitnya agak, kalau bahasa Jawa itu kunreten gitu ya, kecil. Tapi ini dulu nandurnya nanamnya saya lubang, jadi agak bertumbuh bagus. Seandainya nggak di lubang pasti kunditan seperti tadi. Kunditan itu apa? Kundit itu nggak bisa besar. Nah, ini saya lubang, udah tinggi. Terus ini nggak saya lubang juga, tuh saya lubang. Nah, dalam satu baris itu ya, dari ujung sana ke ujung sana, dari sana ke sana, itu yang saya lubang separuh nggak ada, hasilnya bagus yang saya lubang, maksudnya nanamnya agak dalam seperti yang saya praktekkan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon bantu subscribe channel ini agar bermanfaat untuk teman lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.